selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang proses pencernaan makanan. Sebelum itu, Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang nggak hadir? Hadir semua, bagus. Nah, jadi sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa akan Ibu pimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi langsung aja kita belajar ya. Udah semangat kan? Sistem pencernaan manusia. Setelah makanan dari mulut, lalu makanan menuju ke arah kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran berbentuk tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan rongga mulut dan lambung. Di dalam kerongkongan terdapat gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas yang dilakukan kerongkongan untuk membuat makanan terdorong ke arah lambung. Lalu selanjutnya makanan kemana, Bu? Ke lambung. Lambung adalah organ pencernaan yang paling elastis, berbentuk kantong yang terletak di bagian kiri atas perut. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung. Lambung memiliki 3 enzim. Yang pertama ada enzim pepsin, yang kedua ada enzim renin, dan yang ketiga ada asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh bakteri yang masuk ke dalam makanan. Setelah ini makanan kita akan menjadi kotoran ya, Bu? Oh belum, setelah ini makanan yang kita makan akan menuju ke dalam usus halus. Apa sih usus halus itu? Usus halus adalah usus terpanjang dalam saluran pencernaan yang memiliki panjang 6 sampai dengan 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus untuk penyerapan pencernaan makanan. Nah, usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada usus 12 jari, yang kedua ada usus kosong, dan yang ketiga ada usus penyerapan. Usus 12 jari atau duodenum memiliki panjang 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas memiliki 3 enzim. Yang pertama ada enzim amilase yang berfungsi mengubah zat tepung atau amilium menjadi zat gula atau glukosa. Yang kedua ada enzim tripsin yang berfungsi mengubah paraton menjadi asam amino. Yang ketiga ada enzim lipase yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu berfungsi untuk menghancurkan lemak. Selanjutnya usus kosong yang memiliki panjang 2,5 meter berfungsi mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan, yaitu tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dinding-dindingnya terdapat ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan, kemudian sari makanan diedarkan melalui peredaran darah ke seluruh bagian tubuh. Selanjutnya, makanan berjalan ke arah usus besar. Usus besar berfungsi menyerap cairan vitamin dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri E. coli, yaitu yang membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau yang biasa kita sebut feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Jadi Bu, saya kok sering mules ya. Itu disebabkan oleh apa?
Mules. Nah, jadi organ terakhir yang bernama rektrum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai penyimpanan fases sementara. Ketika rektrum terisi penuh dengan fases, maka saraf akan menimbulkan respon ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang tempat keluarnya fases dari tubuh. Demikian pembelajaran tentang proses pencernaan makanan hari ini. Akan kita lanjut di pembelajaran selanjutnya. Untuk itu, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Cukup sekian hari ini dan sampai jumpa.